Banyak di antara kaum muslimin, mereka sudah menganut paham yang bukan datang dari Islam. Sehingga kemudian keyakinan mereka kepada Islam akhirnya mengalami penurunan. Dan bahkan mungkin Islam tidak diyakini. Islam hanya digunakan di dalam ibadah. Sementara di dalam kehidupan mereka tidak menggunakan Islam. Karena mereka tidak yakin dengan Islam. Inilah yang disebut dengan proses sekularisasi. Akibat dari diterapkannya sekularisme di dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, agar kita menjadi umat terbaik, mari kita kembalikan jati diri kita. Mari kita kembalikan keyakinan kita. Ya ayuhan nabi, hasbukallah wa man tabi'aka minal mu'minin. Kalau kita telah betul-betul mengokohkan ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul, dan bagaimana kita memenuhi apa menjadi kewajiban kita dan menjadi haknya Rasulullah SAW, maka insya Allah umat ini akan kembali mendapatkan kemuliaannya. Umat ini akan kembali mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraannya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'wati ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi, hasbukallah wa man tabi'aka minal mu'minin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Maulid yang merupakan kelahiran, merupakan hari di mana Rasulullah SAW dilahirkan di muka bumi ini, bukan diperingati sebagai hari kelahiran manusia biasa, tetapi kita memperingati karena di situ ada hak-hak baginda SAW yang mesti dan wajib untuk kita tunaikan. Itulah mengapa kita mesti memperingati. Peringatan itu dalam rangka mengingatkan kita bahwa kita punya kewajiban yang mesti kita tunaikan. Rasulullah SAW mempunyai hak yang harus kita berikan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengenai hak Rasulullah SAW telah disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad. Di antara hak Rasulullah SAW yang mesti kita tunaikan, yang pertama adalah kewajiban kita mengimani risalah baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah hak yang mesti kita tunaikan, yang menjadi kewajiban kita kepada baginda SAW. Yang kedua, hak Nabi adalah kita taati. Rasulullah SAW adalah qudwah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tetapi kita melihat hari ini ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, banyak di antara kaum muslimin yang tidak menunaikan haknya Rasulullah. Mungkin yang masih tersisa dari hak yang kita tunaikan itu di antaranya adalah mendoakan, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun hak
yang mesti kita tunaikan, mengimani risalahnya, mentaati titah baginda sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi qudwah kita. Mungkin sudah sedikit sekali di antara umatnya yang hari ini betul-betul menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dan menjadi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah? Banyak di antara kaum muslimin mereka sudah mengalami apa yang disebut dengan degradasi keimanan. Ketika mereka sudah menganut paham yang bukan datang dari Islam, sehingga kemudian keyakinan mereka kepada Islam akhirnya mengalami penurunan. Dan bahkan mungkin Islam tidak diyakini. Islam hanya digunakan di dalam ibadah. Islam hanya dipakai di dalam ritual. Sementara di dalam kehidupan mereka tidak menggunakan Islam. Karena mereka tidak yakin dengan Islam. Inilah yang disebut dengan proses sekularisasi. Akibat dari diterapkannya sekularisme di dalam kehidupan umat Islam. Dan itu terjadi di seluruh dunia Islam. Di seluruh negeri di mana umat Islam berada. Seperti itulah kenyataannya. Karena itu melalui khutbah yang singkat ini, khatib ingin ingatkan. Khatib ingin sampaikan firman Allah di dalam surat Al-Anfal. Ayat 64 yang khatib kutip di dalam muqaddimah tadi. Ayat ini pendek sekali. Tetapi ayat ini memberikan jaminan kepada kita. Apa kata Allah? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah. Hasbukallah. Para mufassir menjelaskan kafikallah, yakfikallah. Allah akan mencukupkan kamu wahai nabi. Yang dimaksud nabi di sini adalah Rasulullah. Karena begitulah cara Allah memanggil Rasulullah. Allah tidak pernah memanggil nabi dengan nama dengan menyebut ya Muhammad, tidak. Itu caranya Allah mengajarkan adab di dalam Al-Qur'an. Karena itu ketika Al-Quran memanggil, Allah memanggil Nabi Muhammad, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dengan kalimat, Ya ayuhan Nabi, hai Nabi, dipanggil dengan gelarnya. Hasbukallah, Allah akan mencukupimu, wa man tabi'aka minal mu'minin, dan orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Perhatikan. Surat Al-Anfal itu adalah surat yang turun terkait dengan peristiwa Perang Badar. Dan kita tahu pada saat peristiwa Perang Badar, jumlah pasukan kaum muslimin itu sangat sedikit dibanding dengan jumlah pasukan kaum kafir Quraisy ketika itu. Pasukan kaum kafir Quraisy ketika itu jumlahnya 3 kali lipat jumlah pasukan kaum muslimin. Tetapi apa yang terjadi ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah? Allah menangkan pasukan kaum muslimin meskipun jumlah mereka sedikit. Meskipun mereka berperang dalam keadaan yang boleh dikatakan alutsista mereka sangat-sangat terbatas. Pasukan yang naiki kuda jumlahnya sangat sedikit. Kebanyakan mereka berjalan kaki dari Madinah menuju ke Badar. Dalam keadaan mereka berpuasa. Inilah yang terjadi di dalam peristiwa Perang Badar. Tetapi apa? Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak, kata Allah, fi'atin qalilah, kelompok yang jumlahnya sedikit, ghalabat fi'atan katsirah, bisa mengalahkan kelompok yang jumlahnya banyak. Bi'idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat ini menjelaskan pada kita bahwa Allah menjamin, Allah sudah mencukupi Nabi, Allah sudah mencukupi orang mukmin. Karena itu kemudian para mufassir menjelaskan apa yang dimaksud Ya ayuhan Nabi hasbukallah wa man tabi'aka minal mu'minin. Kapan Allah menjamin Nabi? Kapan Allah menjamin orang-orang mukmin yang mengikuti Rasulullah?
ketika kita taat kepada Allah, ketika kita taat kepada Rasulullah, kita taat kepada syariatnya Allah, di situ Allah akan memberikan jaminan bahwa kita akan dicukupi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah tunjukkan dalam peristiwa perang Badar tadi. Di ayat sebelumnya, ayat 62, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ayyuridu ayyakhtauka. Kalau seandainya mereka ingin menipu kamu Muhammad, fa inna hasbakallah, maka cukuplah Allah bagimu. Artinya Allah yang akan mencukupi, Allah yang akan menjagamu, Allah yang akan melindungimu, dan mereka tidak akan bisa menipumu. Mereka tidak akan bisa melakukan konspirasi jahat terhadapmu. Begitu yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Al-Anfal ayat 62. Kemudian Allah menyatakan walladzi ayyadaka binasrihi, dialah yang telah menolong kamu, menguatkan kamu dengan pertolongannya, wabil mukminin, dan dengan orang-orang mukmin. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah memberikan pertolongan. Allah mencukupkan kita, mencukupkan Rasulullah dan orang-orang mukmin yang mengikuti Rasulullah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya? Bagaimana caranya Allah menjamin? Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita lihat peristiwa perang Badar. Ada dua cara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jalur langit dan ada jalur bumi. Itu yang kita sebut. Yang jalur bumi itu adalah hukum sababiyah. Hukum kausalitas. Hukum yang dilakukan atas ikhtiar manusia. Yang hukum langit itu adalah terkait dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang Islam hari ini, dia karena akidahnya lemah, maka sandaran transendentalnya lemah. Sehingga akhirnya dia lebih mengandalkan kepada hukum sebab akibat. Dia lebih mengandalkan kepada jurus bumi, dan dia lupa dengan jurus langit. Akibatnya apa? Yang terjadi ikhtiarnya luar biasa. Ikhtiarnya maksimal, ikhtiarnya pol-polan, dan dia lupa bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Begitu dia tidak berhasil mewujudkan apa menjadi tujuannya, maka akhirnya dia stres. Itulah yang terjadi. Dan kalau dia berhasil, maka keberhasilan itu dia kembalikan kepada kehebatan dirinya, seolah-olah itu karena kehebatan dia, bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajari oleh Allah dalam peristiwa perang Badar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat agar mengatur strategi meskipun jumlah pasukan mereka terbatas. Mereka mendahului berada di Badar, mereka mendahului berada di bukit. Karena di tempat itu tempat yang paling strategis. Mereka sampai di tempat itu duluan. Ini hukum sababiyah, hukum kausalitas untuk memenangkan pertempuran. Tidak sampai di situ. Rasulullah SAW kemudian membangun bagaimana persiapan pasukan, di mana konsentrasi pasukan, ada tempat air, di mana posisi air yang harus bisa melindungi pasukan kaum muslimin. Dan bagaimana kemudian pasukan yang sedikit ini pada akhirnya nanti akan bisa memenangkan pertempuran. Itu semuanya diatur oleh Rasulullah. Ini hukum sababiyah, hukum kausalitas. Kemudian Rasulullah SAW tidak sampai di situ. Rasulullah SAW melakukan musyawarah. Sampai kemudian sahabat-sahabat Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, sepertinya bukan ini yang kau inginkan." "Ya Rasulullah," kata Sa'ad bin Mu'ad, kata Miqdad bin Al-Aswad, "sekiranya engkau titahkan kepada kami untuk berperang,
Maka kami tidak akan mengatakan sebagaimana kaumnya Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innani hahuna qa'idun. Pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang. Dan kami hanya duduk-duduk melihat dari sini. Itu kaumnya Nabi Musa. Dan kami tidak akan mengatakan seperti itu ya Rasulullah. Tetapi jika engkau titahkan pada kami, engkau perintahkan kami untuk mendaki gunung, menyusuri jalanan untuk menyeberangi lautan, kami akan ikuti titahmu ya Rasulullah. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kalimat itu keluar dari lisan Sa'ad bin Mu'adz yang merupakan tokoh Ansar, maka Rasulullah SAW kemudian mukanya berseri-seri. Di saat itu Rasulullah SAW merasa yakin bahwa mental pasukannya yang jumlahnya sedikit tadi, mereka bukan mental-mental tempe, mereka bukan mental-mental sayur, tetapi mereka adalah singa-singa lapar yang siap untuk bertempur dengan habis-habisan melawan pasukan kaum musyrikin. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Tidak sampai di situ. Malamnya Rasulullah SAW bermunajat sepanjang malam, tidak tidur, mengetuk pintu langit. Rasulullah SAW menangis sepanjang malam. Ini yang khatib sampaikan tadi. Jurus bumi dilakukan Rasulullah SAW. Jurus langit dilakukan Rasulullah SAW. Sampai di dalam doa pada saat perang Badar, doa yang sangat masyhur. Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang agak mengancam. Apa kata Nabi? Allahumma intahlik hadil isabatu lan tu'bad bika min ba'du abadan. Ya Allah, sekiranya kelompok ini kalah dan binasa di dalam perang ini. Ingat perang Badar itu adalah yang disebut dengan Yaumul Furqan. Perang yang menentukan kalau umat Islam kalah, maka setelah itu tidak ada lagi Islam. Setelah itu tidak ada lagi kaum muslimin, karena itu adalah perang pertama dan perang besar. Dan perang itu adalah perang penentuan. Umat Islam harus menang, umat Islam tidak boleh kalah. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW berdoa sepanjang malam dengan doa yang khatib sampaikan tadi. Allahumma intahlik hadil isabah lan tu'bad bika min ba'du abadan. Kalau kelompok ini sampai kalah ya Rasulullah, ya Allah, kalau seandainya kelompok ini sampai kalah ya Allah, maka lan tu'bad bika min ba'du abadan. Setelah ini engkau tidak akan pernah disembah lagi, karena enggak ada yang menyembah. Karena mereka orang-orang yang beriman sudah habis. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika malam itu Rasulullah berdiri berdoa, di belakangnya ada Abu Bakar As-Siddiq, surban Rasulullah jatuh. Bergetar tubuh Nabi SAW malam itu. Diambilkan surban itu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kata Abu Bakar As-Siddiq, yakfika ya Rasulullah, qad sami Allahu nida'ak. Cukup ya Rasulullah, Allah telah mendengarkan doamu. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Bagaimana kekuatan langit dan kekuatan bumi disatukan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah yang nanti kemudian menjadi falsafah yang menjadi kekuatan Islam yang disebut dengan Masjidil Mada Birruh. Bagaimana kekuatan materi, kekuatan ikhtiar, kekuatan fisik itu diintegrasikan dengan kekuatan roh, kekuatan spiritual, yaitu dihubungkan semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian menjadi jaminan ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man tabi'aka minal mu'minin. Allah menjamin Rasulullah, Allah menjamin orang mukmin tidak hanya dengan menggunakan jurus langit, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat di bumi. Syariat Islam itu terkonek antara perbuatan fisik dengan spiritual, yaitu roh punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada bedanya bagi orang Islam ketika dia salat. Di mana salat itu perbuatan fisik dan salat itu adalah mi'rajul mukmin. Mi'rajnya orang mukmin. Di dalam salat dia merasakan punya hubungan dengan Allah. Kenapa? Karena perbuatan fisiknya tadi, di situ dia ada koneksitas dengan Allah. Tidak ada bedanya antara salat dengan ketika dia di pasar, ketika dia berdagang, ketika dia ngurus negara,
ketika dia ngurus ekonomi, ketika dia ngurus pendidikan, ketika dia di jalan raya, dan ketika dia di tengah-tengah keluarga. Tidak ada bedanya. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam tidak ada yang namanya pemisahan agama dari kehidupan. Di dalam Islam agama itu disatukan dengan kehidupan. Ketika kita ngurus keluarga, kita jalankan itu perintah Allah. Maka di situ ketika kita ngurus keluarga, keluarga kita urus dengan syariatnya Allah. Ketika kita ngurus ekonomi, kita urus itu sebagai bagian dari perintah Allah. Ketika kita ngurus pemerintahan, ketika kita ngurus pendidikan, semuanya kita jalankan. Di situ perbuatan fisik kita, secara fisik kita jalankan sebagai hukum sababiyah. Tetapi hukum sababiyah itu hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara Allah untuk menjamin ya ayuhan nabi hasbukallah wa man tabi'aka minal mu'minin. Oleh karena itu masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jika pemahaman umat Islam seperti ini, maka yang muncul adalah barakah. Itu yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alim barakati minas sama'i wal ard. Walakin kata Allah, kadzabu. Sayang kata Allah, mereka itu mendustakan tadi perintah itu, perintah untuk aman wattaqau. Sehingga akhirnya Allah tidak jadi la fatahna alim barakati minas sama'i wal ard. Allah enggak bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Karena walakin kadzabu tadi, karena mereka kadzabu. Akhirnya fa'akhadnahum bima kanu yaksibun kata Allah. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah kunci. Lihat pada saat perang Hunain. Pada saat perang Hunain, ketika perang Hunain itu diceritakan di dalam surat At-Taubah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang Islam pada saat menang, pada saat penaklukan kota Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 ketika itu. Apa yang terjadi masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah? Umat Islam pada saat penaklukan kota Mekah, mereka kemudian setelah itu melakukan perang Hunain melawan suku Hawazin. Jumlah pasukan kaum kafir ketika itu disebutkan 8.000. Sementara jumlah pasukan kaum muslimin dari Madinah saja 10.000 yang melakukan Fathu Mekah. Ditambah dengan orang Islam yang baru masuk Islam dari yang pertama tadi dari Madinah 10.000. Dari Mekah yang baru masuk Islam ada 2.000, total 12.000. 12.000 melawan 8.000. Tetapi apa yang terjadi? Umat Islam ketika dia hanya mengandalkan jumlah, ketika mereka hanya mengandalkan fisik, ketika mereka hanya mengandalkan hukum sababiyah, Allah memberikan pelajaran. Dan pelajaran itu sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat At-Taubah ayat 25. Allah menyatakan laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah. Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian di banyak tempat kata Allah. Wa yauma Hunain, dan pada saat peristiwa perang Hunain. It a'jabatkum kata Allah. Ketika Allah menceritakan it a'jabatkum, ketika kalian dibuat heran, dibuat takjub, kasratukum oleh jumlah kalian yang banyak. Falan tughni ankum syai'a, tetapi jumlah yang banyak itu sayang tidak memberikan manfaat apapun pada kalian. Karena jumlah yang banyak itu yang kalian banggakan, yang kalian seolah-olah karena jumlah itu kalian jumawa, kalian lupa dengan pertolongan Allah. Padahal Allah di dalam ayat yang lain mengatakan wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu tidak ada kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian Allah ceritakan dalam ayat ini? Wa daqat alaikumul ardu bima rahabat tsumma walaitum mudbirin. Bumi yang mereka sebelumnya merasakan ponggah karena jumlah mereka banyak, seolah-olah bumi itu menjadi sempit bagi mereka. Kenapa? Karena mereka terpukul dengan musuh mereka. Padahal jumlah musuh mereka tidak lebih banyak daripada mereka. Dan ini berkebalikan dengan peristiwa perang Badar tadi. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa pelajaran dari dua peristiwa perang ini? Perang Hunain dan perang Badar tadi. Allah menjelaskan pada kita dua hal tadi. Jurus langit dan jurus bumi. Jurus langit yaitu kita harus iktimat Allah, bersandar pada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Siapa yang bersandar hatinya kepada Allah, maka Allah akan cukupi, Allah akan penuhi. Apapun yang menjadi kebutuhan dia, apapun yang menjadi persoalan dia, Allah akan selesaikan. Itu yang Khatib sampaikan tadi dengan jurus langit. Kemudian yang kedua, jurus bumi, yaitu dengan mengandalkan hukum sababiyah. Dan dua-duanya itu ditempuh Rasulullah pada saat perang Badar. Jumlah yang sedikit tidak menjadikan mereka khawatir, tidak menjadikan mereka takut. Karena mereka yakin dengan pertolongan Allah. Sebaliknya ketika jumlah mereka banyak, mereka sudah jumawa dan mereka lupa. Mereka lupa hatinya bersandar pada Allah. Di mana kemenangan itu sungguhnya datangnya dari Allah, bukan karena kekuatan mereka. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa relevansinya dengan keadaan kita hari ini? Kita umat Islam hari ini lebih percaya kepada hal-hal yang sifatnya sababiyah tadi. Hukum-hukum yang sifatnya fisik tadi. Kita lupa menguatkan koneksitas kita dengan Allah. Sehingga kemudian kita melupakan hukumnya Allah. Kita melupakan aturannya Allah. Kita tidak taat lagi pada syariatnya Allah. Kita tidak taat lagi kepada Rasulullah SAW. Sehingga apa yang Allah nyatakan dalam surat Al-Anfal yang Khatib sampaikan di ayat 64 tadi. Ya ayyuhan nabi, hasbukallah wa man tabi'aka minal mu'minin. Itu tidak terjadi hari ini. Karena itu momentum Maulid Rasulullah SAW kita jadikan sebagai momentum untuk memperbaharui, untuk mengembalikan tajdidul iman, taqwiyatul iman, wa tasfiyatul iman. Bagaimana kita memperbarui, menguatkan dan membersihkan iman kita agar kemudian betul-betul iktimat kita, sandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang hukum sababiyah yang kita lakukan, mungkin hukum sababiyah itu tidak terlalu hebat. Tetapi ketika sandaran kita kuat kepada Allah, hukum sababiyah yang tidak terlalu hebat itu kurang atau mungkin tidak sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yudabbirul amra minas sama ilal ardi. Allah yang ngurus semua persoalan dari langit sampai ke bumi. Semuanya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini bisa mencerahkan kita semua. Pentingnya kita menjadikan iktimat kita, hati kita hanya bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita iktimat Allah, maka yang lain-lain tadi, kekurangan-kekurangan dalam hukum-hukum fisik, hukum-hukum sababiyah tadi akan ditutupi, akan dilengkapi dan akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari sebelum kita menutup khutbah yang kedua ini dengan doa, sekali lagi kita muhasabah diri kita. Kita muhasabah, kita introspeksi agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kemuliaan, mengembalikan makanah, posisi dan kedudukan umat ini yang merupakan umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kata Allah. Kalian ini, umat Muhammad ini adalah umat terbaik. Oleh karena itu, agar kita menjadi umat terbaik, kuncinya tadi, mari kita kembalikan jati diri kita. Mari kita kembalikan pola hidup kita. Mari kita kembalikan mindset kita. Mari kita kembalikan keyakinan kita. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Anfal ayat 64 tadi. Ya ayuhan nabi, hasbukallah wa man tabi'aka minal mu'minin. Kalau kita betul-betul telah menguatkan, telah betul-betul mengokohkan ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul, dan bagaimana kita memenuhi apa menjadi kewajiban kita dan menjadi haknya Rasulullah SAW, maka insya Allah umat ini akan kembali mendapatkan kemuliaannya. Umat ini akan kembali mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraannya.
Mimbar khutbah yang singkat ini tidak memungkinkan khatib untuk menjelaskan secara detail bagaimana jurus-jurus bumi untuk menyelesaikan semua problem yang dihadapi umat Islam hari ini. Tetapi cukuplah secara global apa yang khatib sampaikan tadi, menyadarkan kita. Jikalau kita ingin mendalami banyak majelis, banyak forum yang bisa kita ikuti untuk merinci bagaimana caranya Allah, bagaimana Rasulullah SAW sudah memberikan kunci-kunci, sudah memberikan tuntunan. Tetapi sayang, sekali lagi, umat ini, umat Nabi hari ini jauh dari tuntunan dan apa yang digariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tadi. Dan itulah yang kita lihat hari ini. Oleh karena itu, sekali lagi di ujung khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengajak kita semua. Semoga momentum maulid ini menggugah kesadaran kita, mengembalikan ingatan dan keimanan kita, agar kemudian kita betul-betul bisa kembali menjadi kuntum khair ummatin ukhrijat linnas, dengan cara kembali kepada Islam sebagaimana yang diwariskan, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalkal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhla'u man yaghfiruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nakhfidu narju rahmatak wa nakhsha adabak in adabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma adibil kafratal ladina suddunan sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna aliyak. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa aslih hadata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim ilmal hikmah wa tabidu malam millati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azim ayyufu bi hadika alladhi ahatam alaih wa ansur ma'ala aduwika wa aduhim ilahal haq waj'al minhum ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar aqimis shalah